Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema kebangkitan film pendek Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, Bang Oktario dan Bang Asjon. Jadi kita lanjutkan sedikit Bang pembahasan di segmen sebelumnya nih. Ya. Kalau ke depan prospeknya seperti apa nih Bang? Karena kan langkah awal dari bioskop di balik tembok ini kan untuk mengapresiasi. Karena sebelumnya belum ada wadah untuk mengapresiasi film-film pendek yang diproduksi oleh anak-anak Bengkulu, sudah ada wadah apresiasinya. Tapi kedepannya akankah ini anak muda yang produksi film ini akan ada prospek untuk dunia profesional misalkan produksi film yang secara profesional atau seperti apa Bang? Jadi kalau di dunia kreatif, ini bisa dibilang dunia kreatif ya. Kalau dunia kreatif mungkin potensinya bisa dibilang unlimited lah. Kayak ini akan terus bertumbuh dan berkembang gitu kan. Kalau kita berbicara tentang potensi, sebenarnya potensi yang dimiliki anak Bengkulu mungkin besar dan banyak gitu. Cuman mungkin mereka belum menemukan jalannya aja. Nah, ketika mungkin mereka menemukan jalannya, mereka menemukan benang merah dan keasikannya, bisa saja ini menjadi sebuah potensi yang besar bagi mereka gitu. Karena mungkin di dunia profesional juga ini juga sangat menjanjikan gitu. Dan sebenarnya banyak juga dari anak-anak film kalau sekarang kita lihat tuh, sekarang kan kalau wedding tuh udah pakai banyak wedding clip ya. Iya. Yang short yang dalam bentuk yang pendek paling 3 menit, paling 5 menit, dan itu kan bisa dibilang gaya sinematik. Iya. Ya, jadi basicnya itu pelajari di film gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ranah untuk profesional mungkin bisa terbuka sangat lebar. Tinggal mungkin kitanya bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita untuk bisa meraih kesempatan gitu kan. Sebenarnya kalau bisa dibilang sesuatu yang kelokalan di Bengkulu mungkin kalau emang bisa digarap dengan serius mungkin itu juga bisa akan berdampak sesuatu yang menjadi peluang besar juga gitu. Karena kan kita di Bengkulu sebenarnya beberapa hal itu kan masih yang belum terekspos. Nah, bisa dieksplor mungkin itu bisa menjadi sebuah peluang yang besar juga gitu. Oke. Kalau sejauh ini Bang, apa adat dan budaya Bengkulu, kemudian juga mungkin secara biografi tokoh-tokoh Bengkulu ada sudah yang digarap secara serius Bang? Kalau sepengetahuan saya sih mungkin sudah banyak ya. Bahkan kemarin saya sempat dapat kabar bahwa teman-teman itu banyak yang malah bikin dokumenter tentang Bengkulu gitu. Kemarin ada teman-teman yang bikin dokumenter tentang kain basure gitu. Ada teman-teman yang bikin dokumenter tentang Lebong Tandai gitu dengan segala kekhasannya. Nah, tentunya ini kan pasti digarap serius dengan mereka gitu. Dan bisa saja ini akan menjadi pintu bagi mereka untuk bisa memperkenalkan Bengkulu lebih luas lagi gitu. Karena di Bengkulu ini uniknya banyak gitu. Cuman kan belum terekspos aja gitu. Jadi kalau digali-gali mungkin itu bisa menjadi peluang lah. Oke, kalau digali sebenarnya bisa jadi peluang yang sangat luar biasa untuk Bengkulu ini. Tinggal kita fokusingnya kemana gitu ya Bang, supaya orang lain lebih mengenal Bengkulu ini sendiri. Oke, kalau Bang Asjon kedepannya akan terus fokus pada dunia perfilman pendek, akan suatu saat menjadi ini profesi atau seperti apa? Kalau untuk melihat prospek kerja dari film ini itu kan lumayan menguntungkan kan. Jadi mungkin kayaknya bakal jangka panjang sih. Bakal bisa jadi profesi, buka vendor film, bisa jadi buka ya kayak vendor wedding atau segala macam. Jadi lumayan menjamin lah untuk film nih. Kita bisa investasi di gear segala macam. Dan menurut saya ini untuk film nih itu tuh bukan sekedar ngebuang-buang waktu, tapi ada manfaat sama ada juga untungnya untuk kita dan orang lain. Awalnya cuma karena kesukaan gitu ya, karena hobi gitu. Kalau dari awalnya tuh karena SMK tuh ngambil multimedia, itu disuruh dari SMK ya. Itu disuruh bikin film. Nah, waktu kuliah tuh nabung kebutuhan kebeli kamera. Nah, itu tuh disuruh untuk ngerekam kayak pengantin gitu.
Mulai tertarik lah di sana. Nah, itu pas kuliah tuh nyoba-nyoba buat ngikut produksian yang udah profesional lah. Nah, dan itu mungkin ya lebih nge-trigger aja dari diri sendiri sih untuk kayaknya kalau lebih didalami lagi nih mungkin lebih berbobot lagi kayaknya ilmu ke depannya. Oke, ini Asdun kan sudah dari SMK nih kan, sudah berkecimpung di dunia perfilman, terus juga di bioskop di balik tembok, bioskop di balik tembok sudah melihat juga banyak film di sana kan, mungkin yang mengirimkan. Nih kalau Asdun bisa menilai nih, kita tidak usah sebutkan filmnya apa nih, film yang baik dan yang film yang kurang baik tuh seperti apa? Dia dilihat dari apa? Coba Asdun. Kalau menurut saya sih kalau film yang baik itu tuh mungkin film yang pesannya nyampai sih. Jadi walaupun kualitas kameranya kayak gimana, audionya kayak gimana, tapi kalau pesan dari director sutradaranya nyampai, ya menurut saya itu film yang baik sih. Oke, jadi bisa jadi situasinya kameranya sudah mumpuni, alat-alat sudah mumpuni, pengambilan gambar mumpuni, tapi kalau pesannya nggak sampai juga sebenarnya nggak. Sebenarnya buruk sih kalau pesannya nggak nyampai. Jadi kayak nonton video klip kosong aja kalau pesannya nggak nyampai. Oke, jadi itu tergantung dari penulis dan juga pengarah Iya. daripada sendiri. Gimana mengeksekusi dari tulisan bisa menjadi visual, nah itu tantangan bagi si sutradara filmnya. Oke, kalau Asjon sendiri kalau diproduksi lebih fokusnya kemana tuh? Apakah Kalau aku tulisannya, apakah sebagai lebih fokus director? ke director of photography. Jadi kalau director itu nentuin semua flow-nya, director of photography itu cuman nentuin angle-angle-nya. Misalnya sutradara mau kalau si karakter ini kelihatan kayak gagah. Nah, itu kita shootnya dari bawah biar kelihatan dadanya yang ngebusung gitu. Mungkin DOP kayaknya lebih sering ngambil. Oke, dan perkembangannya di Bengkulu saat ini untuk perkembangan dunia film ini sendiri seperti apa kalau Asjon melihatnya? Apakah sudah secara sinematografi, kemudian penyampaian pesannya dari film-film pendek yang dikirim ke bioskop di balik tembok sudah ada progresi belum? Atau seperti apa? Kalau untuk pesan perkembangan di Bengkulu, karena aku juga mahasiswa di Universitas Bengkulu kan, nah itu untuk melihat teman-teman di universitas itu tuh perkembangannya tuh lebih ke arah kan beberapa platform kan udah ada kayak Netflix, video, nah itu kan kami nonton film di sana, jadi keinspirasi, nah itu kayak di create ulang lah, misalnya ceritanya tentang si ini, nah itu kami coba amati, tiru dan modifikasi dengan versi sendiri gitu. Oke, jadi wadah pembelajaran sebenarnya sudah sangat luas. Sudah sangat luas sekali. Platform-platform perfilman juga anak-anak muda Bengkulu juga bisa belajar Ya. dari sana. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Kita akan jeda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.